25 Agustus 2025, ribuan orang berdiri di depan gedung DPR. Hal ini menjadi sejarah baru bagi demokrasi Indonesia. Aksi unjuk rasa dilakukan. Bubarkan DPR menjadi slogan kekecewaan. Terlihat wajah lelah mereka menatap ke arah gedung yang seharusnya menjadi simbol suara rakyat. 27 tahun lalu, tahun 1998, pemandangan serupa terjadi. Tapi saat itu yang dipertaruhkan bangsa bukan sekedar kebijakan, melainkan masa depan bangsa. Pertanyaannya, mengapa setelah seperempat abad reformasi, rakyat masih harus turun ke jalan menuntut hal yang sama, keadilan, transparansi, dan kejujuran dari wakilnya sendiri? Jawabannya mungkin ada pada hal yang selalu kita agungkan tapi sering kita lupakan, Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tauku Fahri dari Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, program studi akuntansi. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi dengan judul Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah pada masa reformasi. Mari kita lihat kembali latar belakang lahirnya masa reformasi tahun 1998. Pada tahun itu, dunia dilanda krisis ekonomi global yang melumpuhkan banyak negara, termasuk Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan, yang mata uangnya anjlok hingga lebih dari 50%. Indonesia pun mengalami hal serupa. Nilai rupiah yang semula 2.500 per dolar merosot tajam hingga 15.000 per dolar. Akibatnya, banyak perusahaan bangkrut, harga-harga melambung tinggi, angka pengangguran meningkat, dan kemiskinan melonjak hingga mempengaruhi lebih dari 40 juta orang. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun dengan gaya otoriter dan sentralistik. Masyarakat kemudian mempertanyakan mengapa ekonomi nasional terlalu bergantung pada utang luar negeri, mengapa korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu merajalela, dan mengapa kebijakan ekonomi tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kekecewaan rakyat akhirnya memuncak menjadi krisis kepercayaan politik. Pada saat itulah muncul gelombang besar demonstrasi yang dipelopori mahasiswa dan masyarakat sipil dengan 3 tuntutan utama, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok, pemberantasan KKN, serta pengunduran diri Presiden Soeharto. Namun perjuangan itu tidak mudah. Pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi memilukan. Penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang melakukan aksi damai. Peristiwa ini memicu kerusuhan massal di berbagai daerah. Toko-toko dibakar, pusat pembelanjaan dijarah, bahkan terjadi kekerasan yang menimbulkan luka sosial mendalam, termasuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Akhirnya, di tengah tekanan besar dari rakyat, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Kepemimpinan beralih kepada B.J. Habibie, dan sejak saat itu dimulai era reformasi. Bayangkan, setelah lebih dari 3 dekade hidup di bawah sistem yang tertutup, akhirnya rakyat merasakan kembali arti kebebasan dan suara mereka mulai didengar. Sejak saat itu Indonesia mulai berbenah besar-besaran. Kita melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan presiden agar tidak lagi terpusat. Pemilu pun berubah menjadi lebih bebas, lebih terbuka, dan lebih transparan. Pers dan kebebasan berpendapat kini dijamin oleh negara, sesuatu yang dulu nyaris mustahil. Dan yang tak kalah penting, otonomi daerah diterapkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di Jakarta, tapi menyebar merata ke seluruh pelosok negeri. Semua perubahan ini adalah bentuk nyata revitalisasi nilai-nilai Pancasila, agar Pancasila tidak berhenti sebagai semboyan, melainkan benar-benar hidup dalam sistem pemerintahan dan kehidupan rakyat. Kalau kita lihat ke situasi saat ini, khususnya demonstrasi 25 Agustus 2025, sebenarnya ada pola yang menarik. Kita melihat semangat yang sama seperti tahun 1998. Rakyat turun ke jalan karena kecewa, menuntut keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral dari para wakilnya. Hanya saja, kali ini tujuannya berbeda. Tahun 1998, rakyat ingin mengganti rezim. Tahun 2025, rakyat ingin memperbaiki institusi.
membersihkan lembaga negara agar lebih jujur, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Dan disitulah letak keindahannya, karena itu artinya semangat reformasi masih hidup. Masa reformasi mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa moral Pancasila adalah kekuasaan yang kehilangan arah. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bukan sekedar kata indah, tapi harus menjadi napas dalam setiap kebijakan dan tindakan publik. Dari sanalah kita belajar pelajaran besar bahwa transparansi, keadilan, dan partisipasi rakyat bukanlah hadiah dari pemerintah, melainkan hasil perjuangan yang harus dijaga. Sekarang, di tengah tantangan baru seperti intoleransi, polarisasi politik, dan disrupsi digital, kita perlu kembali meneguhkan Pancasila sebagai dasar moral dan pegangan bersama. Karena di era ketika semua hal bisa berubah begitu cepat, Pancasila adalah jangkar yang membuat kita kokoh, demokrasi, dan bermartabat. Sebagai generasi penerus bangsa, tugas kita bukan hanya memahami isi Pancasila, tapi menghidupkannya dalam tindakan nyata. Mulai dari hal kecil, menghormati perbedaan, menolak ketidakadilan, dan berbuat jujur dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya reformasi tidak akan pernah selesai selama kita masih berjuang menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Dari pelajaran panjang reformasi hingga hari ini, kita belajar satu hal penting. Sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk. Dari perjuangan di jalanan menjadi perjuangan menjadi kejujuran, dari tuntutan reformasi menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Reformasi tahun 1998 mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa moral akan kehilangan arah. Dan moral yang dimaksud bukan sekadar etika, melainkan nilai-nilai hidup yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, persatuan, dan kebijaksanaan. Semua itu bukan hanya kalimat dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar, tapi kompas moral yang menuntun bangsa ini agar tidak tersesat lagi. Sekarang, 27 tahun kemudian, tantangannya bukan lagi menggulingkan rezim, tapi membangun integritas. Bukan lagi soal mengganti pemimpin, tapi menghidupkan kembali kejujuran di hati rakyat dan wakilnya. Dan disitulah peran kita, generasi muda Indonesia. Kitalah penjaga makna reformasi. Tidak harus turun ke jalan, tapi dengan menegakkan nilai-nilai Pancasila di tempat kita berdiri, di kampus, di pekerjaan, dan di kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita renungkan bersama. Apakah kita ingin reformasi hanya tinggal kenangan, atau kita ingin menjadikannya kesadaran yang terus menyala? Semoga semangat Pancasila tetap hidup, bukan hanya dalam ucapan tetapi dalam tindakan. Karena selama Pancasila dipegang teguh, Indonesia tidak akan pernah runtuh. Terima kasih.